Siar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. Gue mulai duluan ya. Lagi enak banget nih energi gue. Marah-marah, kesel banget. Baru mulai itu udah langsung ngomong gitu. Ya Allah Tuhan, kayaknya emang gue harus mulai belajar nih bagaimana memanage stres gue, memanage energi gue, supaya ketika pindah meeting, pindah kegiatan tuh rasanya enak gitu. Tidak memberikan pressure kemana-mana ya. Terus kemudian juga nggak kemudian jadi kayaknya tuh banyak apa ya, banyak tense gitu ya. Nyaut dong. Udah kemarin APMF gue yang ngomong sendiri, sekarang gue ngomong lagi sendiri. Ya justru. Tadi lu bilang apa? Pertama dibuka dengan gue mulai duluan ya. Iya. Gue terakhir ya, capek. Capek banget gue. Lu nih ya, ini akhirnya jadi kayak kita 3 orang kumpul dalam keadaan kayak Capek, Bo. Capek banget, Bo. Kita tuh kecapean. Lu gak denger suara gue. Gue kayak habis konser. Iya. Memang ya begitu. Kalau lu kan emang energi lu banyak. Lu lihat aja, lu udah sampai Jakarta, postingan Bali nggak kelar-kelar. Iya. Masih ada 2 lagi, masih ada 3 lagi. Masih di Bali tuh, gitu. Iya. Bucet. Gue ngedit gitu. aja belum. Nih gue ngomong sama lo aja pelok. Karena gue tuh sariawan dari kemarin iya di kan? Bali. Gue saking takutnya mau ngomong sama lo gue sariawan. Hari pertama sebelum conference tuh gue udah sariawan. Iya. Gue tahan. Gue nanya gini, kenapa lo banyak diem nggak ngerti brief? Sariawan gue. Nggak apa-apa, energi lu salurkan aja, nggak apa-apa gitu loh. Ya ini ibarat kata panggung APMF juga udah dirobohin, Nusa Dua Convention Center juga lagi dicat ulang, postingannya dia belum kelar-kelar. Gue mau udah habis postingan gue. Coba dijujur, emang lo gak kecapean? Ya capek lah. Hebat lo. Tapi kan masalahnya gini loh. Gak ada serak-seraknya suara lo, gak ada yang lo lemah-lemahnya. Dia sariawan, gue lemas, gue serak. This is the thing. Energi lo dimarah ya? Gak gini. Ini sebenarnya menurut gue nggak bagus. Sebenarnya gue nggak, menurut gue. Sorry. Halo, ya halo. Tuh. Nah jatuhnya gitu. Berarti dia kalau capek tuh marah-marah. Benar. Iya. Kita kalau capek badan kita yang mengeluarkan signal. Betul. Iwet kalau capek emosinya dia. Iya. Gue tuh. Gini, makanya ini sebenarnya nggak bagus menurut gue. Jadi kalau anak zaman sekarang bilang tuh adalah toxic positivity, toxic productivity. Lu. Oh, lu produktif tapi toksik jadinya. Bukan. Tuh marah lagi orang nanya. Coba kita samain dulu kadar emosi kita ya. Dimarahin. Orang nggak tahu dimarahin. Yang ngerasa toksik lu, kita yang ditoksikin. Udah lu kayak diesel. Nggak, maksud gue gini. Gimana? Orang tuh kan kalau capek harusnya istirahat. Iya. Nah, tapi kalau gue, ini kenapa gue sebut sebagai toxic productivity, toxic positivity. Ketika gue capek, gue akan bilang gini, enggak, gue nggak boleh capek, gue harus jalan lagi. Oh, ngerti nggak lo? Gue juga menganut prinsip itu. Kalau misalnya kayak gue ngerasa, aduh gue kayaknya lagi drop nih, gue kayaknya lagi jelek. Enggak, gue nggak boleh jelek, gue cantik. itu toxic, positivity, beauty city. Beauty. Boleh mau aja toxic. Kalau lo apa dia lo? Kalau dia kan gitu, gue nggak boleh capek, gue apa tadi gue harus produktif. Ya, Gue harus aman semua. Gue nggak boleh jelek, gue harus cantik. Lo apa? Gue tuh kalau lagi main ke Senayan City di toko-toko lantai 1 gitu ya, lihat godaan-godaan barang di window display, terus gue buka dompet, nggak punya duit, nggak. Gue nggak boleh. Besok gue punya duit. Besok gue hari ini aja gue nggak punya duit. Gue nggak boleh miskin, gue punya duit gitu. Toxic apa itu namanya? Itu toxic percaya diri. Toxic percaya diri. Boleh. Tapi kalau untuk bagian istirahat ya, Wet, gue tuh paling jujur loh sama kebutuhan badan gue. Iya, dia tuh yang paling bisa kontrol kalau dia capek. Enggak, gue lagi nggak mau ketemu orang. Enggak, gue tuh masih capek. Enggak, ya kan lu tuh gitu. Sorry, Bo, gue tuh masih capek, Bo, gitu lah. Dia nggak akan kemana-mana, dia akan istirahat gitu. Good for you. Iya. Lucky you have the privilege sebentar. You have the privilege untuk melakukan itu. Betul. Some people nggak bisa loh. Contoh nih. Betul. Misalnya nih ya, kemarin gue baru landing dari Bali. Hari ini kalau misalnya mau nih, kalau ditanya mau apa enggak, gue maunya adalah hari ini gue nggak masuk kantor. Iya. Bener nggak? Betul. Tapi kan kemudian keadaannya adalah satu, udah ada syuting ini jam 10. Tetap harus kerja. Jam 9 pagi tadi gue udah meeting. Iya. Habis itu nanti abis ini gue udah meeting lagi. Iya. Sama Pak Bos. Iya. Ya, yang harusnya jam 1 dimajuin 12.30. Bisakah gue menolak? Tidak. Tidak. Iya, Curhat betul. gue.
Idem. Makanya kadang-kadang gini, kalau misalnya tim gue bilang gini, Mas aku mau day off, gue mau bilang gini, gue juga mau day off sih, tapi ya udahlah. Bahasa anak zaman sekarang privilege. Kalau bahasa anak umur tahun 90-an apa coba? Ada apa? DL alias derita lu. Tapi ya balik lagi ya. Maksud gue, Ini some kita people punya privilege untuk begitu. Tapi gini Wet, itu betul ya bahwa tapi menurut gue gini juga, lu tuh juga harus pahami dulu istirahat yang dibutuhkan badan itu apa? Iya. Are we on the same page? Karena rata-rata teman gue gitu ya, kayak semalam gue serak nih, gue gini, tidur dong Bo, istirahat. Aduh gue nggak bisa tidur, gue harus kerja. Oke, tapi kan istirahat itu nggak cuma tidur. Iya. Kita selalu mendefinisikan istirahat itu dengan rest, yaitu dengan kita tidur. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya tuh banyak loh. Kita harus pahami dulu kebutuhan kita istirahatnya tuh apa. Iya. Ada lah yang ternyata namanya mental rest, itu yang pertama. Yang adalah memberikan istirahat untuk pikiran kita. Nah, ya kan? Jadi total tuh ada 7. There Ah. are 7 different kind of rest. Rest alias istirahat, ya kan, mengistirahatkan pikiran kita dengan kita bersantai. Mungkin lu nggak butuh tidur, Wet, Iya. ya kan, karena lu emang tipikal orang yang emang tidurnya cepat, bangunnya pagi, emang ritme lu tuh udah teratur. Tapi lu butuh mental rest, bukan day off. Mungkin yang lu butuhin gitu kan. Mungkin lu butuh kemana? MPR, DPR, menyalurkan aspirasi lo. Gue nggak tahu apa yang lu butuh, ya kan? Iya. Kalau itu bikin lu tenang, Bapak MPR, DPR gitu kan ya. Iya. Nggak, tapi Ingat, gini. kita juga teman-teman lo yang masih punya keinginan punya teman politician. Iya. Ya dong, Wet. Tapi gini ya, gue aware banget kok dengan kebutuhan manusia itu adalah sebenarnya istirahat itu tadi gitu. Gue pernah baca di bukunya Stephen Bartlett ya, yang The Diary of CEO itu. Jadi dia tuh bilang gini bahwa Tapan. Jin, dia udah ganti bukunya. Akhirnya nggak si Hai. Iya. Kemarin kan Hainem Sunim 6 bulan tuh Hainem Sunim. Haimin Sunim. Iya, nah, Haimin Haimin Sunim. Nah, sekarang nih bulan sekarang Stephen Bartlett. Nah, ini The nih Diary of CEO. Iya, ini udah ada YouTube-nya. Iya, ini udah bulan keempat dia ngomongin Stephen Bartlett itu, Cin. Jadi lu siap-siap ya, Cin, masih 2 bulan lagi. Lanjut, Bo. Iya, lanjut ya. Stephen Bartlett tuh bilang, enggak, gue rasa nggak 2 bulan, sekitar 4 bulan, karena gue baru tengah, Baru tengah? nyampe abis. Oh iya, boleh. Ya. Iya. Dia bilang gini, Bo. Untuk mengubah habit lo dan membuat lo bisa sukses, yang lo butuhin adalah sebenarnya istirahat. Nah, istirahatnya tapi apa nih? Dan dia nggak bilang, cuma Iya, gini loh. in general dia bahasnya betul. sih. Dia bilang gitu bahwa istirahat itu bisa lo butuh tidur. Iya. Ya tadi tuh. Tidur tuh juga mesti dibilang, dia nggak ngomong mental rest, tapi dia bilang bahwa tidur lo tuh berkualitas. Menurut gue ini nyambung sama mental rest. Dalam artian adalah mungkin lo nggak cukup, lo nggak perlu tidur 8 jam. Lo tidur 5 jam, tapi lo deep sleep. Right? Mati tuh, Itu kan mental rest dong. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua, bahwa dengan lo bisa beristirahat cukup, dia nggak ngomong 8 jam ya, pokoknya beristirahat cukup. Semua orang kebutuhannya beda-beda. Maka lo akan bisa punya kemampuan untuk menerima, lebih clear pikiran lo, gitu. Yes. Tapi masalah mental rest ini ya, banyak sebetulnya caranya. Di idea untuk mental rest itu adalah memberikan istirahat kepada mental lo dari perasaan terburu-buru dan tergesa-gesa. Iya. Lo bisa yoga, Baca buku tadi Stephen Butler itu tadi. Kalau Bartlett, iya, kalau Butler urusannya dapur. Kan kita kemarin dikenalin sama Butler soalnya. Butlernya Doi di Bali. Masih terekam jadinya kita Butler aja semangat Mas Darwin ya. Sama Mas Edi. Kalau gue tuh ya mental rest buat gue tuh seneng nggak ngapa-ngapain, purely nggak ngapa-ngapain. Kemarin dia tuh nanya Ji ke gue, kalau diem-diem aja sih, dia takut kali gue sawan ya. Dia takut gue sawan. Jadi gue tuh kayak kosong. gue diem aja gitu. Dia ngajakin gue makan gitu, tapi gue nggak pengen ngapa-ngapain. Gue bengong aja gitu, gue bengong dan gue menikmati. Itu mental rest lo. Iya, gue Itu kan paham. di laut ya. Lu tahu kan laut banyak macam-macam. Kan lo, kalau sampai dia kesana ntar pulang kan gue repot. Untung hari ini bajunya biru bukan hijau. Itu dia. Kalau udah hijau, Ih, paham. Lu cobain deh, bengong itu enak loh. Di Laut Selatan. Di mana? Tapi Di mana aja? Iya. Di kamar mandi, Bener, di cubicle gue kantor setuju. lo, di mobil lu lagi disupirin mobil lo di macet-macet di Iya, antasan di bener. flyover itu lu bengong aja Iya, gitu. bener, gue setuju. Endol, say. Tapi ternyata tadi mental rest itu kalau kita butuhnya mental bunyi apa sih? Kalau butuhnya mental
Sabar, udah lanjut aja. Pantesan dia berusaha ngomong kenceng karena dia tahu teleponnya dia yang bunyi. Waduh, lagi lu dudukin, lu perem ya telepon lo. Vibrating. Mental rest itu ya, itu tuh bisa tadi dengan lo yoga. Ini sebenarnya si Iwet nggak butuh mental rest. Kita sambil checklist Iwet ya. Soalnya dia yoga iya, baca buku-bukuan iya, ya kan? Jadi aman tuh ya. Kayaknya bukan mental rest. Kita cerita diagnosa ya. Berikutnya ada spiritual rest. Nah, spiritual rest itu adalah mencoba. Nah, lu bengong itu masuk dalam kategori spiritual rest. Mencari koneksi dengan keyakinan atau kepercayaan spiritual masing-masing. Lu bengong, lu doa, lu bersyukur ya kan? Lu baca kitab suci tuh. Itu spiritual rest. Lu kan juga suka baca doa kan? Doa makan. Bukan gue pikir lu suka pakai tasbih. Itu lu nggak doa emangnya kalau lagi pakai tasbih? Aksesoris. Oh bertanya. Gue Lu pikir. tau apa ya? Ini tuh nggak akan pernah lupa ya. Ini Sobat Yolo ya. Ini belum pernah gue ceritain. Pertama kali gue kenal sama Novita Enji tuh ya. Kan kita pergi ke Jogja. Mau nge-MC di Prambanan. Iya benar-benar. Citra Pariwara. Yes. Itu kemarin orang-orang yang pada datang. Oh, kok nggak ada yang kenal gue? Oh iya benar juga. Terus udah gitu, itu dia orang-orang itu kemarin tuh. Oh iya, kenapa lu marah sama gue? Biar marah. Terus. Terus kan kita tuh di hotelnya ya namanya juga kita kan masih coro ya. Hotelnya tuh yang Lost Man yang adep-adepan gitu, inget nggak? Terus dia gini, pas mau pisah kamar gitu masuk malam-malam, gue nengok kamarnya dia. Dia lagi bongkar koper gitu ya, bak gitu. Terus ditata di nakas tempat tidurnya dia, Alkitab sama renungan. Gue gini, ih religius banget nih MC perempuan ini di tengah gemerlapnya dunia hiburan. Gue gini, jarang loh Betul. perempuan yang kemana-mana gue lihat dari yang kerja di entertainment, bawa kemana-mana bawa Alkitab sama baca buku renungan. Terus gue gini, gila religius banget. Setelah gue kenal setahun, sirna. Buku. Anggapan religius. Kayaknya tapi sampai sekarang dia masih ada. Tapi udah gak gue bawa-bawa. Tunggu, sebelum kita take break. Lu kan selalu bawa tasbih. Kalau di Katolik kan ada rosario. Jadi kan kita doa gitu kan ya. Kan lu kan selalu kalungin. Dan gue yakin lu selalu berdoa. Gue selalu kalungin tasbih. Karena aku suka ngintip-ngintip dada kamu kalau lagi gini. Geli. Kesel banget. Lu kan suka pakai tasbih, lu kalungin. Lu kalau doa gimana? Gini. Gimana sih? Gue penasaran. ya tasbihnya dikeluarin, Pak. Kagak pernah dikeluarin. Ya masa depan lu gila kali, orang juga takut tiba-tiba lagi meeting gue zikiran. Lu disangka apa? Gue pikir dia biarkan semuanya ini di dalam digelatiutin, tapi dia gini. Enggak gila. Enggak. Lo tau gak kenapa tasbihnya ditaruh di situ? Karena ini yang terakhir. Tap. Tapi ya sebenarnya nggak gini. Kemarin tuh kenapa gue jadi kayak kita nyebutnya apa ya? Gue kayak marah-marah segala macem. Karena kemarin? memang bukan hari ini. Oh iya. Dikarenakan adalah sebenarnya yang lo sebutin tadi si mental rest, terus kemudian tadi spiritual rest. Itu biasanya gue lakukan adalah memang di Sabtu Minggu. Oh, hilang tuh momen itu kan? Momen itu hilang kan. Jadi Sabtu. Kemarin, Jadi memang dalam hidup gue itu kalau misalnya memang sprint nih 5 hari atau maraton lah kita bilangnya kan lumayan panjang. Sabtu Minggu tuh gue akan ngilang. Nah, tapi ini nggak bisa lo lakukan di nggak weekend bisa gue kemarin. lakukan. Jadi gue harus gue tuh benar-benar harus yang benar gue ngilang, ngumpet, gue balikin lagi tuh semuanya. Iya. Gitu. Resetting gitu sehingga hari Seninnya semua baik-baik Ke saja. charge lagi lah ibarat kata, Betul. ya kan? Tapi what you are doing now, acknowledging apa yang lo rasa secara emosi, itu juga masuk ke dalam salah satu bentuk 7 rest, emotional rest. Nah, yang benar. menurut gue itu paling susah sebenarnya sih dilakukan. Betul, benar. Ngaku gitu. Iya. Secara emosi itu apa sih yang lagi lo rasain gitu. Kayak I do that to my friend gitu ya. Misalnya gue lagi pengen nangis, kan kadang kita suka gitu ya, Ji, ya, merasa overwhelmed banget. Aduh, gue pengen nangis deh. Gue akan telepon temen gue, bahwa gue lagi pengen cerita, gue pengen nangis deh. Nangis tuh. Nah, kayak tadi tuh Iwet tuh benar tuh. Dia bilang gini, gue kalau weekend after a long marathon gitu dalam artian pekerjaan yang udah padet banget, di Sabtu Minggu gue ngilang. Udah.
ya itu lo udah tahu tuh sebenarnya. Jadi kebutuhan lo untuk emotional rest tuh sebenarnya tercukupi. Ya karena kan lo you say no untuk hal-hal yang mungkin lagi nggak mau lo lakuin. Betul. Sementara banyak orang yang nggak bisa itu loh. Betul. Gue baru baca tadi ya pas on the way ke sini ada sebuah postingan social media yang ada seseorang yang dia bilang, gue tuh nggak pernah bisa say no sama orang gitu loh. Jadi mungkin lo bisa bilang gue I'm a people pleaser. Karena gue nggak pernah bisa menolak, gue nggak pernah bisa say no. Jadi akhirnya dia drain sendiri, Bo. Ya benar tuh, itu emotional rest tuh. Yes, butuh. Sama orang-orang people pleaser itu juga social restnya biasanya tuh juga imbalance tuh. Betul. Social rest tuh yang kayak gue udah cukup deh kayaknya ketemu orang, gue perlu sendiri atau gue perlu di rumah aja bersama dengan orang yang gue sayang. Nggak ketemu keramaian, not being in a crowd. Lu suka gitu nggak sih? Lu tuh kayak capek aja gitu di tengah kerumunan. Nah itu probably you need social rest. Nah ini gue nyambung ya. Sebenarnya terlepas dari bahwa tadi kan kita ngomongin bahwa ternyata memang kita itu butuh istirahat, tapi istirahat itu dipecah lagi. Ada 7 istirahat. Macam istirahat. Tadi yang pertama kan adalah mental rest, lalu kemudian spiritual rest, emotional rest, terus tadi apa? Social rest gitu. Tadi nyambung sama yang lo bilang people pleaser. Salah satu, ini gue pernah baca juga, salah satu ciri orang yang, balik lagi nih ke topik kita yang kemarin, immature secara emosional adalah orang-orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Jadi ciri-ciri orang yang punya kematangan emosional, ketika dia bisa bikin boundaries untuk dirinya. When you can say no. Ya, walaupun gue tahu banget ketika lo mengucapkan no kepada orang lain, bukan guilty, Bo, dimusuhin. Iya, kecewa pasti. Kecewa. Iya, mengecewakan orang lain. Contoh ya, contoh nih. Lo lagi rudet banget. Lo ngerasa bahwa emotionally drained. You need some time alone. Lo nggak balas WhatsApp orang. Orang pasti suka tersinggung. Iya dong. Iya. Tapi kan kalau misalnya ketika lo bilang ini, but I need this for myself. I don't care. Lo mau tersinggung sama gue, lo mau marah sama gue. Gue akan utamakan diri gue dulu, bukan lo. Itu that's me. Makanya banyak yang bilang sahabat-sahabat gue gitu ya, yang dan gue juga gue nggak even minta maaf Ji, karena buat gue ya gue mendingan menyelamatkan diri gue gitu, kayak undangan gitu ya. Lo bilang sama gue kalau gue nggak balas tuh bukan karena gue lagi mau rest, lagi nggak punya kuota. Sekarang berarti lu dari ring 1 itu ya, kalau itu ring 2. Oh itu 3, bahasa yang ini ibarat kata tuh statement yang dipublikasikan. Soalnya aku lagi butuh PR statement. Aku lagi social rest. Aku tuh lagi nggak bisa. Padahal kepada kenyataannya kuotanya lagi pakai mata. Lanjut. Misalnya kayak nih, hari ini gitu gue syuting. Ntar malam gue diundang nih, ada temen gue punya acara pameran ibunya. Enggak dong lo. Gue akan bilang, sementara gue lagi capek kan, gue Bo, nggak janji ya kalau gue baterai gue masih ada, gue mampir. Tapi itu bagus loh, lo jujur pada diri lo dan juga orang lain, dan penyampaian lo mendingan lebih enak daripada lo yang ngilang. Atau lo nggak ngasih kabar gitu kan ya. Iya, lo mengiyakan tapi lo nggak datang. Tapi nggak nongol. Iya, mendingan gitu. Gue nggak janji ya, gue upayakan. Kalau baterai gue masih ada, gue mampir. Iya, benar-benar cakep tuh. Jadi karena menurut gue tiap orang tuh harus bisa secara jujur mengakui ya emotional rest, social rest tuh tiap orang tahu. Tadi lo nggak janji ya? Nggak janji ya kalau energi gue, kalau baterai gue masih ada, gue mampir. Ya. Gue pinjem ya? Iya, masukin template aja, Cin. Begitu nggak janji. Lanjut yuk, yang kelima nih. Yang kelima adalah namanya sensory rest. Nah, itu apa? Coba jelasin ke gue. Ya, jadi ini sebenarnya adalah kita harus bisa membatasi stimulasi motorik yang dapat memicu stres dan juga kecemasan. Macam apa itu? Stimulasi motorik tuh sebenarnya bunyi notifikasi ting ting yang membuat lo itu simple loh. Iya, buru-buru. Handphone tuh juga dong. Iya. Lo tau nggak, di rumah gue tidak ada jam. Ada atap. Ada. Dindingnya juga masih ada kebetulan. Kulkas ada. Tapi gue nggak punya jam. Kenapa? Karena gue nggak suka bunyi detik. Iya, gue punya satu. Gue punya teman perempuan begitu, Pak. Gue nggak suka. Satu, dan gue nggak punya jam digital karena ketika gue ngeliat jam itu, gue stres. Iya. Jadi lo mengetahui waktu hanya di handphone? Iya. Oh. Yang kedua adalah handphone gue selalu on silent mode, not even vibrate. Oh. Nggak. Iya. Gue nggak pernah bunyiin handphone gue. Iya. Satu lagi nih, di mobil itu gue selalu biasanya gue silent, tapi sekarang si Cabi nggak bisa. Dia bilang, Mas aku tegang banget kalau misalnya dia, karena aku bisa denger nafasnya Mas Iwet. Dia bilang gitu. Tapi benar sih. Jadi gue bilang, oke, nyalain musiknya tapi pelan ya.
gitu. Tapi ya itu gue sama adek gue tuh juga begitu. Kalau kita Sambil lagi humming aja. Di jalan gitu. kalau jadi supir Iwet ya, saking dia nggak pengen Iwet sensory rest-nya terganggu. Tapi dia nggak pengen dengerin suaranya. Napasnya Si Iwet. Cabi mau napas aja buka jendela. Iya benar. Iya, Bo. Jadi gue udah Iya. pokoknya hal-hal yang bisa men-trigger gue untuk gue kemudian jadi emotionally imbalance atau apa segala macam itu gue pasti akan gue Sekarang gini eliminir. nih ya, tes ya. Perlu nggak sih sensory rest itu? Lu bayangkan aja, misalnya lu lagi stres sama pekerjaan, Iya. terus lu ngedengerin musik kenceng-kenceng, lagunya heavy metal Iya. nih gitu. Oh gue gitu. Lu jadi Iya, kalau gue sedih, gue stres, Oke, ini gue beda dengerin. sih. Lu tau nggak? Beda. Kalau gue lagi stres, lagi sedih apalagi ya. Agak aneh ya. Gue dengerin Tapi apa nggak coba? apa-apa. Smack apa my tuh? bitch up betul, gitu. Betul, Iya kan? betul, itu. Apa tuh namanya? Itu lagu Siapa kok gue lupa sih? Smack my bitch Prodigy. up tuh, yang Prodigy. marah-marah. Asli sumpah. Gue nggak. Itu nanti kalau Lagu dan gue kerusuhan. iya bener. Udah kencang-kencang nih, udah. Habis itu gue pelan-pelan reda. Gue nggak bisa sih. Nah itu juga sebetulnya Tapi mungkin beda-beda. Ya bentuk Iya. sensory rest buat dia Iya. gitu. Tapi lu pernah mau nyobain nggak, Ji? Apa tuh? Untuk coba sensory rest. Gini, kan lu biasanya begitu ya. Itu kan biasanya kan. Coba lu keluar dari biasanya. Maksudnya jadi? Jadi misalnya gini. Oh dengerin lagu yang kalem apa? Atau justru Nggak tidak mendengarkan mendengarkan suara apa-apa. Nggak bisa, gila. Gue. Enggak, lu Udah harus pernah coba? Enggak, mas gue gini. Balik lagi nih, itu kan biasanya. Tapi yang terjadi kan lu masih agresif tuh. Nah lu coba untuk gitu. Gue pernah dalam keadaan kayak gitu. Gue dengerin musik yang santai, yang relax, yang itu. Gue Atau jangan dengerin bunyi sama sekali. Nggak Tapi bisa. ya nggak balik lagi ya. Ini semua itu masing-masing justru ya. kayak, jadi ibaratnya kalau gue gini, kan kayak sesuatu yang lagi panas dihantam sama sesuatu yang panas, itu salah satu akan ngalah. Nah itu emosi gue yang akan ngalah. Di saat gue mendengarkan lagu yang Ya, malah sebetulnya gue tuh itu juga bentuk kepres sensory rest gitu, juga gitu. Karena Aneh. iya, Emang aneh. sensory rest itu kan berarti bisa dirangsang sensorinya atau sama sekali tidak diberikan rangsangan. Oh my god, ya. Lo tau nggak ada satu lagi nih. Ini kan sensory rest tadi ya. Ini Yang yang gue berikutnya, demen nih. ini ternyata Ini nih. jawaban. Iya. Sebentar, creative rest. Ya, Yes. dibilang di sini Gila lo. mencari kegiatan kreatif untuk mengurangi stres dan meningkatkan inspirasi. Ternyata istirahat gue dengan bikin konten adalah creative rest. Nah, Gue baru tahu Masa nih. sih? Mencari kegiatan kreatif Iya. untuk mengurangi. Oh pantesan dia Yes. tuh kalau lagi kemarin kan dia sebenarnya pas kita lagi Iya. pergi ke Bali itu lagi tense, banyak kerjaan, banyak ada problem-problem gitu kan ya. malah Iya. rajin kan kontennya. Kontennya banyak banget gak Iya. kelar-kelar, Bo. Sebenarnya itu sama Wet, kayak menyulam gitu. Orang yang suka Iya hobinya menyulam, sih. ketika dia stres dia butuh menenangkan diri, dia akan pergi ke pojokan menyulam, knitting, Iya. menggambar. Betul, ada yang ngelukis. ngelukis, gambar kumis Oh, kayak, lucu. gambar alis kayak, gambar apa dah suka-suka lu sama keluarga lu. Atau lo liburan itu ternyata creative rest juga. Iya. Jadi sebetulnya doing something purely just to indulge your creativity. Oh, that's nice. Oh, gue baru tahu. Nggak kan selama ini gue suka bingung ya. Orang-orang kan selalu tertekan kalau bikin konten kan. Lu tuh menikmati. Buat gue malah gue Iya. seneng banget gitu. Dia kita kasih tahu ya Sobat that's Yolo ya. explain. Di tengah dia lagi tense, udah gitu lagi deg-degan mau tampil ya kan ya. Mau present terus udah gitu ada dengan segala kekeosan yang sedang terjadi Iya. di luar tampilnya ini. Iya. Bo, dia tuh masih lo bikin konten sana sini, videoin apa, masih mikirin itu akan jadi satu konsep buat dia. Iya. Ya kan karena akan jadi satu konten iya, buat betul. lo kan. Jadi lo Betul. ambil nyambi gitu. Iya, kan. itu Oh, that's adalah creative it's rest. your rest. Gak Oh apa-apa my digaspolin God. aja. Iya. Ketemu iya. sekarang ya. Ketemu. Jadi lu tuh Ngerti bukan gue. konten kreator. Enggak. Lu tuh rest. Iya, justru rest ternyata. creation. Iya. Ternyata justru lo Itu aktif cara tuh gue. di saat lo lelah. Tapi oke, sekarang gue jadi pengen tahu. Lo pernah nggak dalam kondisi lo lagi nggak stres, lagi nggak ngapa-ngapain, lo bikin konten nggak? Coba lo cari deh sambil Kalau mikir-mikir. gue nggak, Dulu Pokoknya seneng, begitu temennya ketemu seneng. Tadi begitu temennya ngajak lu sensori, lu kayak enggak. Marah, Sekarang Mak. begitu temennya Iya. ini seneng banget. Sensori gue Prodigy dimarahin sama dia. Coba deh lo jangan gitu deh. Kenapa? Cumi,
Nah masalahnya gue nggak pernah stres ya. Nah, mundur karena temennya hardcore stressor mundur. Iya. Oh nah this explain. Tapi gue mah nggak terima lo kok lu gampang stres, lu jarang rest. Kenapa lu nggak pernah sariawan? Gue mondar mandir sariawan, dia mondar mandir serak. Salah lo. Ini udah habis nih. Soal jumlah rest Masih ini. satu lagi kan 7. Kan 7. Physical rest. Physical rest. Oke, kalau ini udah jelas lah ya. Physical rest ini kan Tidur. gerakan fisik, betul. Tapi tunggu dulu. Ternyata ya, yang dibahas oleh buku Sacred Rest kan diskusi 7 jenis rest ini ditulis di buku Sacred Rest. Physical rest ini nggak melulu cuma tidur loh. Iya. Apalagi 5 menit di atas tempat tidur rebahan, nggak ngapa-ngapain. It is also included in physical rest. Dan jangan sedih, Stretching kegiatannya termasuk nggak dia physical tuh pagi-pagi jalan-jalan oma-oma. Iya, itu physical betul. rest. Itu ternyata berfungsi loh, Bo. Memang secara ilmiah dia Sekarang nurunin. lu baru bilang berfungsi dari dulu lu ngatain gua Gue nenek-nenek. baca bahwa ternyata secara neuroscience berjalan kaki itu akan menurunkan tense dari saraf otak lo. Nah, lanjut ya. Kalau lu bilang tadi, kok lu nggak pernah sariawan segala macam, lu nggak tahu kan kalau gusi gue kerap berdarah. Oh iya, Bo. Emang lu pikir kalau dia merah-merah itu bibirnya pakai lipstick? Bukan. itu kan berdarah nih gusi gue. Iya. Gue bilang, merah bibir gue, merah darah makanya gue kan. Ih, lu alirannya Joko Anwar ya, say. Siksa kubra ya. Nggak, tapi nih ya. Stres gue nih, kalau ke fisik, satu adalah sariawan tuh Iya, udah lu kan pasti. juga sering sariawan. Kedua, itu adalah Gusi berdarah. gusi gitu. berdarah. Terus yang ketiga adalah gue mudah sekali flu. Oh. Serak. Gue nih lagi serak nih sekarang nih. Batuk. Iya. Say. Stres. Iya betul. Kalau udah itu, ya udah rest. Lu simak aja dari 7 jenis rest itu, mana yang mau lu lakukan minggu ini. Tuh. Tapi masalahnya gini, lu udah cuap-cuap tuh pada tuh ya. Stres, rest itu. Bo, tolongin gue, suara gue serak. Gue udah dengerin Prodigy. Oh. Ini, kalau ini gue bawa dalam kantong kan agak berat. Kurang halus ya. Kurang elegan ya. Ngerti kan? Kurang elegan. Jadi sekarang gue pakai si lozengesnya ini. Emang tunggu. Ini emang kalau lo ini bisa dibawa ke kantong lo bawa. Gue bawa. Lo selalu gargle pakai betadine mouthwash and gargle ini. Aduh, gue kata. Dia di kantornya Adin itu, Nek. Oh iya, di deh, meja kantor bener. gue ada. Iya. Lu tahu nggak bedanya gargle sama kumur? Tahu. Kalau kumur kan Kalau gargle tuh lo sampai kalau ke gargle kan sini. lo kayak agak sedikit mendongakkan kepala. Nah, lo sampai nggak bisa jelasin sih keterlaluan lo. Tadi bener kan? Bener. Orang dia ikut press con-nya. Ember. Sampai ke istilah tuh kalau bahasa kalau kata orang di tempat gua nah ya gini bilangnya. Pokoknya kalau gargle noh yang sampai ke tembolok lu. Bener, gitu. sampai lak-lakan lu Lak-lakan kena. lu gitu ibarat Gitu. kata. Jadi lo itu semua tuh ada di kayak di tenggorokan. Kalau Bener. itu kan kumur cuma di Kenapa mulut. emang lo nanya gitu, Kenapa Beb? lo nggak tahu bedanya? Sekarang tahu. Tadi jadinya nggak tahu. Lu pikir Tahu dong. kumur itu bahasa dong. Indonesia, Tahu. gargle bahasa Inggris. Mulai intimidatif. Mulai Tahu nggak? Tahu nggak lo? Tahu. Sekarang tahu. Baik, ya. Gue tuh biasanya Iya. kalau mau batuk gue gargle. Gue tuh nggak pernah kepikir kalau gue sariawan, gue juga bisa gargle dengan antiseptiknya. Gitu, Emang ngerti iya, nggak? emang iya. Oke. Anak gue tuh kalau udah sariawan tuh pasti gargle, ya kan. Tenggorokan nggak enak gargle. Cuman bener sih, gue tuh kan nggak mungkin juga bawa ini kemana-mana, Wet. Ya itu dia, maksud gue gini, kan gue langganan sariawan tuh, yang gue bilang tadi. Kalau gue langganan TV berbayar. Nah, Gue langganannya Siapa? tip-tip. masih ya? Masih ya? Masih lah, Oh, Netflix. Oh iya, itu kan bukan, itu platform, apa ya nyebutnya? Anyway, Oh. iya, gara-gara gue langganan sariawan itu, maka gue selalu nyetok ini di kantor, di rumah. Terus abis itu kan erat hubungannya antara sariawan sama kemudian tenggorokan kering lah, tenggorokan radang. Iya, bibir pecah-pecah, ya kan. Ini. Oh itu semua andalan satu gue. kategori ya. Jadi kalau gargle lo taruh aja di rumah, ya kan ada sih di meja Betul. lo. Tapi kalau buat kemana-mana lo bawa sih Ini. lozenges ini. Lozenges gue bawa. Sama yang semprot. Bentuknya kayak Permen. Betadine throat spray. Lu nih. Mau dong gue serak banget nih. Kalau ini tuh throat spray, spraynya di mana sih, Nek? Muka.
Bukan maksudnya gue Baca tulisan trot. Iya, trotnya gue baca, tapi maksudnya kayak ini kan gue sariawan. Boleh di sini apa enggak? Lo gitu. Aduh, diliatin ya. Gitu. Yang cantik. Yang gede lagi enggak segitu, enggak nanti kena muka lo. Yang gedean. Gitu. Aku tuh paling gede segitu. Sariawan lu di mana? Gini aja. Sini. Oh, bisa tuh semprot langsung. Enggak, lo semprot aja ke mulut lo, abis lidah lo. Gitu dah. Nah, itu bisa ternyata, Cin. Lo tau nggak kenapa kenain ke sariawan juga nggak apa-apa. Lo tau nggak kenapa dia bisa membantu kita untuk ketika kita dalam lagi sariawan, gusi berdarah, terus kemudian tenggorokan lo. Kenapa sih? Kan dia tadi nyemprot. Gue baca. Kebanyakan ya. Kenapa sih? Baca tulisannya. Semprotkan pada apa nih? Semprotkan pada. Coba nggak kebaca. Semprotkan pada bagian yang terinfeksi 1 kali semprot. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bacain dong sebelum gua semprot. Heran. Nggak masalah. Nggak apa-apa, lu juga tadi dikit kok. Nggak masalah. Iya. Ini masalahnya adalah, bukan masalahnya, tapi yang bikin dia ini memang sangat membantu kalau buat gue adalah povidone iodinnya. Gue itu sangat percaya sekali sama si povidone iodin ini. Kalau si lozenges ini, kita bisa mengkonsumsinya adalah hisap 1 butir sampai larut di mulut setiap 2-3 jam. Sesuai kebutuhan. Oh, pas ini banget. ada berapa kali? Barusan gue baca. Jadi, 2 hisap 1 butir sampai larut perlahan setiap 2-3 jam sesuai kebutuhan. 2-3 jam. Penting nih. Ini buat gue suara serak gini ngaruh ya. Oke deh. Bener sih, gue biasanya cuma yang gargle di rumah. Cuma gini, lo udah mau pakai betadine mouthwash, mau pakai mouth spray-nya, mau pakai lozenges-nya, tetap menurut gue istirahat itu penting. Iya. Oh ya iya. Kenapa? Dong. Karena gini, ini mau gue udah gargle kayak orang gila ya, mau gue udah kumur kayak orang gila misalnya gue sariawan, tapi ada satu hal yang biasanya akan membuat gue sangat terbantu sekali ketika lagi sariawan. Bu, tidur siang. Ibu kayaknya memang seneng bikin repot ya. Kenapa sih? Dia ngapain? Coba sekarang gue tanya ya. Coba lu kalau makan, orang normal makan betadine lozenges, makannya gimana? Ya udah buka aja, masukin aja gitu. Kalau nih, Angie, coba lu makan betadine lozenges gimana? Buka, ya. Gue. Ya, coba lo. Nggak masuk lagi. Biar beda aja. Kalau lo ini ya akrobatik sih ya, like. Yang kayak gini-gini nih, sensory rest butuh. Loh, ini adalah bentuk creativity rest kita. Enggak, ya? itu menstimulasi dong kalau untuk orang jadi kayak anxious banget ya. Oh my god. Itu kan semut ya habis itu. Kalau gue bikin challenge di TikTok terus rame, awas ya. Iya, lagi TikTok. Tapi nggak balik lagi. Gue tantang lu, pakai kardusnya masukin mulut lu. Lo aja sama keluarga lo, gue enggak. Kali balik lagi yang gue bilang bahwa iya, ini sangat membantu, tapi menurut gua 7 types of rest ya, tadi itu menurut gua penting sekali. Harus diperhatikan, nggak boleh lo Betul. abaikan. Tapi ya soalnya ya gini, ini tuh ringan, sederhana, tapi menurut gue very essential. Iya. Karena di era zaman sekarang ya, semua orang itu yang dibilang healing, short trip, rekreasi. Nek, sebenarnya yang lu butuhkan itu rest. Dan lu bilang gini, aku rest kok tiap malam aku tidur 7-8 jam gitu. Rest itu nggak cuma tidur 7-8 jam aja loh, Yang. Pahami kebutuhan istirahat atau restnya. Pahami. Oh ya. Lagi ada lagi ada lozenges di mulut gue. Pahami kebutuhan rest lo tuh apa, istirahat lo tuh apa. Kalau emang yang ternyata lo butuhkan adalah spiritual rest, do it. Yes. Kayak tadi lo adalah ternyata creativity rest. Itu yang membuat lo sane, yang membuat lo tenang gitu kan ya. Karena kebutuhan istirahat itu harus tercukupi dalam bentuk apapun. Jadi paham ada 7 tuh. Bertanya deh. Yes. Ya, we have the privilege karena kita single untuk bisa melakukan ini. Kalau nuduh gue? Nggak misalnya. Oh, lu kecantol kemarin? Coba lu bayangin. Anjing kecantol. Bayangin kalau misalnya yang dia adalah seorang ibu. Gua? Nggak, contohnya gini ya, Bo. Oh, gue bukan ibu. Kadang-kadang kan suka gini, kita ngomong kayak gini, gue udah bayangin nih, kalau misalnya gue bikin konten di TikTok atau di Instagram Reels, ada yang ngomongin langsung. Ya lo enak, lo punya privilege, lo punya misalnya asisten rumah tangga, lo punya ini, punya itu. Nah kalau gue ibu yang ngurus anak gue nggak punya kemampuan untuk bisa istirahat.
Yes, makanya gue suka tuh ketika deskripsi physical rest. Iya, itu dia. 5 menit lu tidur goleran di atas kasur lu nggak ngapa-ngapain. Itu tuh udah physical rest. Itu bukan physical rest, yang tadi itu apa? Bukan itu social rest. Itu physical rest. Itu physical rest. Maksudnya the idea of rest itu sebetulnya nggak perlu 7-8 jam. 5 menit. Sama satu lagi ya, ini ibaratnya kalau misalnya ternyata teman-teman Sobat YOLO ini adalah seorang ibu yang nggak punya babysitter. Lo ikutin ritme anak lo. Kalau anak lo tidur juga. Kemarin lo istirahat. Bener nggak? Iya, gue baru ketemu nih ngobrol ya. Dia melakukan itu tuh. Jadi bener-bener dia bikin anaknya sibuk, nggak tidur siang bahkan. Tapi anaknya jam 7 udah tidur. Nah, jadi dia tuh malam punya me time. Nah, gue bener ide lo bagus itu juga dia. Itu yang gue bilang. Jadi Dia balik bilang lagi. Nggak ada istilah bahwa lo privilege, gue nggak privilege. No, it's a matter of how you manage it. Iya. Gue suka tuh lo tiba-tiba ngomong gitu karena belakangan kita tuh di DM lagi sering digituin ya. Iya kan? Gak enak lo privilege yang pas kita ngomongin trauma. Tapi kan gue traumanya beda banget dari lo. Pas kita ngomongin apa emansipasi, ya lo enak ini. Again gitu, selalu there is always two sides of every stories. Tapi bahasan mengenai rest ini we merely want to point out everybody can do it. Iya, balik lagi ya, dari kita kurang rest itu tadi ya. Betul. Dari kita kurang rest tadi ada 7 macam rest itu. Efeknya tuh banyak. Sesederhana kalau kita mau aware tuh sariawan. Suara lo serak. Kalau gue langsung suara gue serak kalau gue kurang istirahat. Atau tadi gusi berdarah. Itu kan sebenarnya kita juga we have to do something. Bukan juga misalnya gini, ya udah gue sariawan, tidur. Nggak gitu juga kan. Diatasi dong ya kan. Nah makanya tadi diatasnya dengan cara lo bisa gargle dengan betadine mouthwash and gargle ya kan. Lo bisa semprot tuh tenggorokan lo dengan apa namanya ini betadine throat spray. Atau kayak gue tuh, gue bukan tipikal yang semprot-semprot. Gue pakai lozenges aja deh. Sama ya kan? Sebetulnya ya kan teman-teman, kalau kita ngomongin diskusi masalah pergaulan, musuh pertama dari pergaulan tuh apa sih? Bau mulut ya. Ya. Itu juga tanda-tanda lo sebenarnya. Iya kan? Itu semua kan muaranya kenapa sih mulut lo bisa bau? Ya karena ada infeksi. Ya karena lo mungkin gusi berdarah, sariawan. Gusi bengkak gitu kan. Iya, itu semua kan bikin bau mulut. Iya. Can with this. Yes. Dan lo bisa dapetin di apotek terdekat. Dan ini tuh ibarat kayak istirahat tadi, tau nggak lo? Ini kalau misalnya lo di rumah, karena lo nggak bisa bawa kemana-mana, lo taruh di rumah, di kantor satu. Kalau misalnya memang lo butuh yang agak lebih ringkas, ada semprot. Kalau misalnya lo lebih ringkas lagi bisa dikantongin, ada lozenges. Jadi ibarat kata adalah gimana cara lo mensiasatinya aja. Tapi satu juga harus lo ingat, once keadaan lo emang ternyata nggak membaik, lo nggak sembuh-sembuh dan bahkan makin parah, dokter ya. Jangan self-diagnose. Betul, kalau gejala berlanjut please ke dokter. Hai Sobat YOLO, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan konten-konten kita di Tip Tip. Jangan lupa subscribe kita di Tip Tip ya. Caranya gampang, tinggal buka tuh akun YOLO. Udah ketemu akun YOLO di Tip Tip? Udah? Abis itu cari halaman profil, abis itu klik tombol subscribe. Podcast YOLO juga bisa didengarkan di Spotify dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga TikTok dengan akunnya adalah @YOLO Podcast ID.